Tang San tertegun sejenak, dalam pengertian spiritualnya, dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Dan suara ini sangat familiar, itu adalah dewa kehancuran. Menyipitkan matanya sedikit, pikiran spiritual Tang San tiba-tiba menyebar keluar, dan ekspresinya berubah. Karena dia tiba-tiba melihat bahwa di luar komite alam dewa, awan hitam ungu tebal melayang-layang dengan lampu listrik ungu berkedip-kedip di sana, dan gagasan kehancuran yang mengerikan diringkas di bawah awan itu. Kekuatan dewa kehancuran benar-benar kuat, jika itu hanya kekuatan dewa laut atau dewa Shuro saja, Tang San meminta dirinya untuk tidak menjadi lawannya. Tapi dia adalah dua dewa dalam satu, dan jika dia benar-benar bertarung, bahkan tanpa bantuan Xiao Wu, dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Hanya, apa yang dia lakukan? Menunjukkan kemampuan seseorang di luar dewan alam ilahi adalah hal yang sangat dilarang. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San telah meninggalkan Dewan Alam Dewa, melayang di udara, menghadapi awan besar bencana di udara. Dewa kehancuran, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa dilarang keras menggunakan kekuatan suci di dekat komite alam dewa? Tang San memarahi dengan kasar. Suara sedingin es dari dewa kehancuran terdengar dari awan hitam ungu, serahkan pusat alam dewa. Hah, murid Tang San tiba-tiba menyusut, dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Tetapi begitu Dewa Kehancuran mengatakan ini, niatnya untuk memberontak terungkap dengan jelas. Kamu ingin memulai pemberontakan. Di belakang Tang San, lingkaran-lingkaran cahaya biru mekar dengan cepat, dan lingkaran cahaya yang telah berubah menjadi lingkaran cahaya 7 lapis dalam sekejap mata adalah dewa laut dan trisula emas juga muncul dalam genggamannya. Meskipun dia hanya dewa tingkat pertama yang memfitnah para dewa, tetapi karena kesatuan kedua dewa, ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi di tempat paling kuat dari komite alam dewa, basis kultivasi juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia juga bisa berubah menjadi dewa Shuro kapan saja. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, bencana yang sebenarnya akan menjadi bencana yang sebenarnya jika alam dewa terus dikendalikan olehmu. Mungkin, bencana yang kamu hitung hanyalah dirimu sendiri. Aku tidak ingin melancarkan pemberontakan, tetapi aku akan segera memberitahu seluruh alam dewa bahwa di bawah kendali siapa, alam dewa paling cocok untuk dikembangkan. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dewa kehancuran, aku dapat memahami keinginanmu. Aku juga berharap alam dewa akan berkembang, tetapi krisis yang kufirasat terlalu kuat, dan kemungkinan besar akan menghancurkan alam dewa. Aku harus menjaga alam dewa untuk sementara stabil. Jika kamu pergi, aku akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak terjadi, dan kamu masih petugas penegak hukum alam dewa, bagaimana dengan itu? Hahaha. Dewa kehancuran tertawa terbahak-bahak, singkirkan kemunafikanmu. Bukankah kamu menggunakan firasat yang tidak beralasan untuk dengan cepat mengendalikan alam dewa tanpa ekspansi? Perluasan para dewa, mengikuti dewa-dewa aku akan menciptakan lebih banyak dewa. Pada saat itu, jumlah orang yang menjadi dewa di dunia bawah akan meningkat, dan dewa yang menjadi andalanku akan meningkat, yang akan mengguncang aturanmu. Tidakkah kamu mengerti apa yang kamu pikirkan? Tang San tiba-tiba berkata, kamu adalah ayah dari seorang pria dengan hati penjahat. Jangan katakan aku tidak takut dengan situasi ini sama sekali. Bahkan jika itu terjadi, apa yang bisa aku lakukan? Apakah kamu pikir aku benar-benar suka memperjuangkan posisi ini? Situasi ini tidak mungkin sama sekali. Kekuatanmu adalah kehancuran, dan yang dapat kamu kendalikan hanyalah dewa-dewa jahat, dewa-dewa dosa asal dan fitnah dewa-dewa negatif ini, dan di dalam para dewa, jumlah dewa-dewa negatif dapat tidak pernah difitnah. Lebih dari setengah dewa positif, tahukah kamu? Bagaimana kamu bisa memerintah para dewa? Pada awalnya, sebelum dua raja dewa turun ke alam bawah, mereka menyerahkan alam dewa kepadaku, bukan kepadamu, karena status dewamu sendiri. Bukan karena kurangnya kekuatanmu. Tidak ada keegoisan. Jika suatu hari, aku benar-benar akan menyerahkan posisi penguasa alam dewa, maka itu juga akan diberikan kepada Dewi Kehidupan, bukan kamu. Dewa Kehancuran, aku bertanya kepadamu, apakah Dewi Kehidupan tahu bahwa kamu datang hari ini? Dewa Kehancuran terdiam beberapa saat, dan kata-kata, Dewi Kehidupan, memiliki banyak pengaruh padanya. Tentu saja dia tahu bahwa suami dan istri kita memiliki pikiran yang sama. Mungkinkah dia masih akan berdiri bersamamu? Dewa Kehancuran berkata dengan dingin. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, oke, kalau begitu kamu meminta Dewi Kehidupan untuk keluar. Jika Dewi Kehidupan juga bersikeras untuk mengganti posisi kekuasaanku,
dan para dewa baik dan jahat setuju, aku akan memberimu posisi ini. Jadi bagaimana? Dewa kehancuran tidak mengharapkannya untuk mengatakan ini, tetapi situasi yang dia katakan jelas tidak mungkin. Meskipun dewa baik dan dewa jahat adalah yang terlemah di antara 5 anggota komite alam dewa, mereka masih merupakan dewa terkuat dari 9 cincin halo. Oleh karena itu, dewa kehancuran dengan sengaja menciptakan kekacauan di alam bawah dan membawa mereka pergi. Ketika mereka kembali, semuanya telah diselesaikan, dan tentu saja mereka tidak takut dengan perubahan apapun. Adapun Dewi Kehidupan, Tang San perlahan mengangkat trisula emas di tangannya, dan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan menyebar. Dewa kehancuran, apa yang telah kamu lakukan pada Dewi Kehidupan? Dia istrimu. Dewa kehancuran tiba-tiba meraung dengan marah, urusan suami dan istri kami bukan urusanmu. Tang San berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku hanya bisa menangkapmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari Dewi Kehidupan. 7 lingkaran cahaya di belakangnya bersinar terang, trisula emas menggambar lingkaran busur di udara, dan kelompok awan emas berubah menjadi lautan awan yang luas melonjak ke depan dari belakangnya. Aum! Dalam raungan marah, tubuh Dewa Perang membengkak hingga ketinggian 100 meter. Tubuhnya yang agung seperti gunung yang agung. Rambut putih dengan garis hitam menutupi tubuhnya, dan sepasang cakar harimau menamparkan dengan arogan. Ya Tuhan, tapi ada juga lingkaran biru gelap pada dirinya. Kekuatan 4 dewa dosa asal sangat kuat. Mereka semua adalah dewa tingkat pertama. Kekuatan tempur dewa-dewa negatif ini jauh lebih kuat daripada dewa-dewa positif umum. Kekuatan gabungan dari 4 dewa tingkat pertama ini. Dewa emosi, dewa kupu-kupu, dewa perang, dan dewa kecepatan tidak bisa bergerak. Itu bukan keterampilan, tetapi penindasan kekuatan suci murni. 4 dewa tingkat pertama bergabung, dan kekuatan ilahi sangat besar sehingga sangat menakutkan. Roda cahaya dari lingkaran 7 lapis pada dewa emosi telah mencapai puncaknya. Dialah yang menahan sebagian besar tekanan sendirian, yang memberi dewa perang kesempatan untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, penindasan kekuatan suci saja sudah cukup untuk menangkap mereka. Pada tingkat fitnah, banyak keterampilan telah melemah, dan persaingan sebenarnya adalah kekuatan ilahi dan jiwa ilahi. Tentu saja, teknik yang tepat juga memiliki beberapa arti. Di dahi dewa emosi, mata vertikal perlahan terbuka, meskipun dia berada di bawah sebagian besar tekanan. Aura yang berasal dari tubuhnya tidak berbau melemah sama sekali, dan seluruh orang masih kuat. Dewa keserakahan memandang dewa emosi dengan mata aneh, tetapi dewa kecemburuan memandang dewa kupu-kupu dengan rambut biru bedak panjang. Dewa kemalasan masih setengah terjaga, tetapi dewa kesombongan terus menembaki dewa perang dengan serangan. Dewa perang dan dewa kecepatan bergabung untuk melawannya. Dewa emosi ini sangat kuat, berapa tahun dia baru saja menjadi dewa. Hanya beberapa dekade. Dan dia telah memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar, tidak mengherankan bahwa Dewa Laut menjadikannya fitnah dewa tingkat pertama. Sebagian besar orang yang datang hari ini benar, dan seseorang tidak dapat dilepaskan. Setidaknya untuk saat ini, berita tidak bisa keluar. Di alam dewa, baik Dewa Laut maupun Dewa Kehancuran, atau anggota komite alam dewa lainnya, tidak dapat mengendalikan seluruh alam dewa. Kamu juga lakukan yang terbaik, malas. Dewa serakah memberi dewa kemalasan pandangan tidak puas. Sejak awal, orang ini tidak bekerja keras dan kemalasannya keterlaluan. Dewa kemalasan mendengus, dan kekuatan sucinya tiba-tiba meningkat. Di antara 7 dewa dosa asal, dalam hal jumlah total kekuatan ilahi, dia adalah yang terkuat. Seorang pria gemuk yang malas akan berbaring dan tidur ketika dia tidak ada hubungannya, dan metode kultivasinya seperti ini, jadi dia mengumpulkan kekuatan paling suci. Dewa kemalasan mengerahkan kekuatannya, dan dewa emosi segera menunjukkan jejak keringat di dahinya. Bahkan, dia tidak mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan kekuatan ilahi dari para dewa dosa asal, tetapi menggabungkan kekuatan dengan dewa kupu-kupu di sampingnya. Kecocokan kekuatan suci mereka satu sama lain, dan setelah penggabungan kekuatan suci, dapatkah mereka meledak menjadi kekuatan melebihi level normal mereka? Setelah memasuki ranah para dewa, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman bertarung di dunia manusia, masih ada perbedaan besar antara ranah para dewa dan dunia manusia. Tidak bisa terus seperti ini, kita tidak bisa menahan terlalu lama, kata dewa kupu-kupu dalam hati dewa emosi. Dewa emosi secara alami mengerti, tetapi jika kamu tidak melawan seperti ini, mereka akan menyerang kerabat mereka di belakang mereka.
Dewa Perang menghadapi Dewa Kesombongan sekali lagi pada saat ini, dan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, dan harimau putih melindungi tubuhnya. Dewa Kebanggaan menamparkan penghalang harimau putih dengan telapak tangan, membuat raungan seperti lonceng emas, dan tubuh Dewa Perang terguncang, kemudian tubuh agungnya tiba-tiba menyusut sedikit, dan kemudian berubah menjadi garis yang kuat. Cahaya berubah menjadi karakter pembunuh besar di udara. Bayangan gelap juga muncul pada saat ini, dan cahaya buritan melintas seperti ular berbisa yang memuntahkan surat. Hah! Dewa Kebanggaan mengeluarkan suara rendah, cahaya dan bayangan biru tua membentuk tirai tipis di depannya, mencoba menahan serangan Dewa Perang. Tapi kata pembunuhan besar itu sangat tajam, dan tirai cahaya biru gelapnya pecah dalam suara retakan yang keras. Segera setelah itu, tatapan tegas itu datang kepadanya. Dewa Kebanggaan meraung, dan ada bekas luka di dadanya. Meskipun bekas luka itu sembuh dalam sekejap, wajahnya masih berubah mengerikan. Dia terluka, dia terluka. Tidak dapat dimaafkan bahwa dewa tingkat pertama yang bermartabat terluka di bawah serangan dua dewa tingkat kedua. Dewa Kebanggaan meraung ke langit, dan biru tua dari lingkaran 7 lapis di belakangnya langsung menjadi lebih kuat, dan 2 lingkaran cahaya ilusi muncul bersamanya, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki lingkaran 9 lapis untuk sementara. Meskipun ini hanya ilusi, dan ini sementara, bukan berarti dia benar-benar memiliki kultivasi tingkat Raja Dewa. Namun, setelah dia melepaskan kemampuan seperti itu, aura seluruh orang menjadi sangat berbeda. 9 surga yang bangga di dunia. Ini adalah keterampilan unik Dewa Kebanggaan, yang dapat membuat kekuatan sucinya meningkat dalam sekejap, meledakkan lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Dengan pukulan, di langit, seolah-olah ada petir biru tua, raungan keras hampir menghancurkan pesona yang diletakkan oleh 4 dewa dosa asal di langit. Tidak bisa membunuh dewa. Dewa malas tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan akhirnya mengucapkan kalimat pertama setelah dia datang ke sini hari ini. Dewa arogan itu juga tertegun sejenak setelah mengeluarkan serangan ini. Ya, tidak peduli perselisihan apapun yang ada, dewa tidak dapat dibunuh. Pertempuran di alam dewa hanyalah pertarungan untuk mengendalikan alam dewa. Jika kamu membunuh dewa dengan sia-sia, kamu akan langsung menarik hukuman dewa. Itu bukan lelucon. Namun, jelas sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Guntur 9 surgawi yang menakutkan milik dewa arogan telah tiba di depan Dewa Perang dan Dewa Kecepatan. Ruang di sekitar tubuh Dewa Perang dan Dewa Kecepatan telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang bengkok, memantulkan tubuh mereka menjadi biru tua. Tetapi untuk beberapa alasan, dari wajah mereka, keempat dewa dosa asal tidak melihat rasa takut. Dewa Kecepatan, berbalik, seperti anak kucing yang tangkas, meringkuk dalam pelukan Dewa Perang. Segera setelah itu, cahaya putih penuh aura besar meledak dari mereka. Napas Dewa Perang dan Dewa Kecepatan langsung menjadi lebih kuat, dan lingkaran 5 cincin di belakang kedua dewa memfitnah bersama di bawah tatapan 4 dewa dosa asal. Di depan cahaya putih tanpa batas, guntur ilahi dari 9 surga dunia yang bangga benar-benar berhenti sejenak. Segera setelah itu, keempat dewa dosa asal terkejut melihat seekor harimau putih besar muncul entah dari mana di udara. Di belakang harimau putih ini, ada 3 pasang sayap, tubuh besar berwarna putih bersih tanpa cacat, dan sepasang mata gelap seperti tinta dan sedalam jurang. Sebuah cakar harimau besar tiba-tiba melesat keluar, dan itu menghancurkan guntur ilahi dari 9 surga dunia yang bangga. Meskipun cakar harimau itu sendiri juga hangus hitam, guntur ilahi dari 9 surga dunia yang bangga itu hancur berantakan. Lebih penting lagi, saat ini, di belakang harimau putih besar, lingkaran-lingkaran 7 lapis telah mekar. Fitnah kelas 1. Fusi kekuatan 2 dewa tingkat kedua benar-benar dapat meledakkan kekuatan dewa tingkat pertama. Ini luar biasa. Tapi tidak peduli seberapa luar biasa situasinya, itu terjadi. Harimau putih besar meraung tiba-tiba, dewa emosi hanya merasakan seluruh tubuhnya ringan, dan saat berikutnya, suara rendah terdengar di telinganya. Pergi, bawa Wutong ke ayah mertuamu. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba meletus, dan harimau putih besar itu tiba-tiba berubah menjadi sekelompok cahaya putih kuat yang tak tertandingi, mengenai penghalang di langit. Tidak bagus. Dewa keserakahan berteriak, dan 3 dewa dosa asal lainnya juga bertindak pada saat yang sama. Bagaimanapun, mereka adalah 4 dewa tingkat pertama, dan bahkan jika Dewa Perang dan Dewa Kecepatan untuk sementara memiliki kekuatan dewa tingkat pertama, tidak mungkin untuk membandingkan mereka berempat. Namun, pada saat ini, mata vertikal besar telah lahir. Di mata vertikal ini,
tampaknya ada wawasan yang telah melalui perubahan kehidupan. 7 emosi meledak pada saat yang sama. Di mata vertikal emas yang menyilaukan, pupilnya berwarna biru tua, meledak. Sinar cahaya berubah menjadi palu kecil dan terbang menuju sekitarnya. Palu kecil ini dibagi menjadi 4 helai, menyerang 4 dewa dosa asal pada saat yang sama. Dengan kekuatan 4 dewa dosa asal dengan fitnah tingkat pertama, tidak mungkin untuk mengelak, dan hanya dapat diblokir oleh kekuatan sucinya sendiri. Namun, ketika palu kecil itu muncul, ekspresi keempat dewa dosa asal berubah, karena ini sama sekali bukan serangan kekuatan suci, tetapi kekuatan jiwa. Dewa emosi tidak pernah menunjukkan kekuatannya di alam dewa, dan semua penyelidikan atas kemampuannya berasal dari dunia manusia. 4 dewa dosa asal secara alami tahu bahwa ketika dia masih dalam kesadaran spiritual, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah berubah menjadi kesadaran ilahi, kekuatan jiwa ilahinya sangat menakutkan. Kegembiraan, kesedihan, kegembiraan, cinta dan kebencian, 7 emosi berbeda merasuki hati 7 dewa dosa asal. Untungnya, mereka sendiri yang memimpin dosa asal, dan ketahanan mereka terhadap emosi jauh lebih kuat daripada dewa biasa. Namun meski begitu, jiwa tirani berubah menjadi palu dan menabrak jiwa mereka. Tidak hanya keempat dewa dosa asal ini gagal untuk memperkuat pesona di udara pada saat pertama, tetapi pesona itu sedikit melemah karena kekuatan suci yang mereka keluarkan terganggu. Mantra dalam ketiadaan, badai pikiran. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh dewa emosi dan dewa kupu-kupu, sama dengan dewa perang dan dewa kecepatan, dan juga merupakan perpaduan roh. Keterampilan biasa tidak berguna di depan para dewa, tetapi keterampilan fusi jiwa berbeda. Kekuatan kedua dewa ditumpangkan bersama, dan mereka meledak setelah sublimasi. Pada saat itu, badai mental ini sebenarnya telah memblokir pelepasan kekuatan suci dari 4 dewa tingkat pertama. Mata vertikal berubah, tetapi hanya sosok dewa kupu-kupu yang muncul. Namun, sekarang dia tampaknya menjadi sedikit berbeda. Mata biru bubuk asli telah berubah menjadi hitam, dan yang lebih penting, sayap kupu-kupu di belakangnya menghilang, digantikan oleh kabut es yang samar. Saat itu, ketika dewa kupu-kupu dan dewa emosi berada di dunia manusia, setiap orang memiliki 2 jenis roh bela diri, sehingga jumlah keterampilan penggabungan jiwa ilahi mereka tidak hanya memiliki satu seperti dewa kecepatan dan dewa perang, tapi sebanyak 4. Saat ini, itu adalah fusi yang kedua. Tarian solo dalam cuaca beku, pakaian neon cahaya. Dewa kupu-kupu bukan lagi dewa kupu-kupu, tetapi seorang dewi yang ditransformasikan oleh perpaduan kekuatan ilahi mereka. Dewi Cahaya. Dewi Cahaya di udara menoleh, menatap dalam-dalam pada orang tuanya yang berdiri di tempat yang sama tetapi memiliki mata yang tenang, mengertakkan gigi, membalikkan tubuhnya, dan berubah menjadi cahaya keemasan yang terbang ke langit. Dewa emosi sangat jelas bahwa jika dia bersikeras untuk membawa orang tuanya bersamanya saat ini, aku khawatir tidak ada yang bisa pergi, hanya dengan melarikan diri dari segel 4 dewa dosa asal, mereka dapat menyelamatkan kerabat mereka. Terlebih lagi, di alam dewa, karena hukuman dewa, tidak mungkin membunuh dewa dengan santai, dan hanya setelah persidangan publik di majelis umum alam dewa mereka dapat memiliki hak untuk membunuh dewa. Poin ini, bahkan raja para dewa tidak dapat mengubahnya. Karena itu, setidaknya mereka tidak perlu khawatir dengan keselamatan orang yang mereka cintai untuk saat ini. Ledakan. Di langit, keterampilan fusi roh dari dewa kecepatan dan dewa perang, harimau putih Netherworld, telah menabrak penghalang. Karena pemblokiran badai spiritual sebelumnya, teknik fusi jiwa ilahi dewa emosi dan dewa kupu-kupu, penghalangnya sedikit rileks, dan tiba-tiba tersingkir oleh celah. Tapi tabrakan hebat ini juga memantulkan macan putih Netherworld kembali, dan saat tubuhnya masih di udara, ia telah terbentuk kembali menjadi dewa perang dan dewa kecepatan. Dewi Cahaya ingin menjemput mereka, tetapi mendengar dewa perang mengaum, pergi. Retakan yang baru saja terkena di udara sudah mulai menutup. Pada saat ini, tidak mungkin bagi orang kedua untuk keluar darinya. Mata vertikal besar muncul dari belakang Dewi Cahaya, dan mata vertikal itu langsung berubah menjadi sinar cahaya biru, ungu, dan emas. Segera setelah itu, seberkas sinar cahaya 3 warna berkumpul dan melesat keluar, tiba-tiba membombardir celah yang akan ditutup. Cahaya ini meninggalkan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Di jalur yang dibentuk oleh cahaya keemasan ini, kecepatan Dewi Cahaya tiba-tiba meningkat, langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang menjauh dari celah. Ini adalah teknik fusi jiwa lain dari dewa emosi dan dewa kupu-kupu, jalan emas.
Melepaskan jalan emas dalam keadaan Dewi Cahaya sudah merupakan keadaan terkuat dari keterampilan fusi jiwa ilahi. Bahkan jika 4 dewa tingkat pertama bergabung, mereka buru-buru menyuntikkan kekuatan suci setelah menahan badai mental dan mencoba menyegel penghalang, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Dewa perang dan dewa kecepatan jatuh dari udara tipis dan terhalang di depan orang tua dewa emosi, tetapi kedua dewa itu tidak lagi melawan, dan senyum tipis muncul di wajah mereka. Kepergian pasangan dewa emosi, setidaknya memberi mereka secercah harapan. Setiap lingkaran cahaya emas tampaknya dipenuhi dengan langit dan bumi, dan lingkaran cahaya itu mekar, jatuh ke arah dewa penghancur dalam lingkaran. Ini adalah keterampilan kontrol terkuat dewa laut, dan juga dikenal sebagai keterampilan kontrol nomor 1 di alam dewa. Setelah terperangkap dalam badai yang tidak terbatas, bahkan dewa tingkat pertama tidak dapat membebaskan diri dalam 10 detik. Untuk tabrakan tingkat dewa, 10 detik terlalu lama, terlalu lama. Dewa kehancuran, sebagai dewa tertinggi dari lingkaran cahaya 9 lapis, juga tidak berani terkena badai tak terbatas dewa laut. Mungkin dia bisa membebaskan diri dalam waktu yang lebih singkat, tetapi hasilnya pasti tidak akan bagus. Alasan mengapa dewa laut bisa menjadi dewa tingkat pertama memiliki hubungan yang baik dengan badai tak terbatas ini. Raungan rendah meledak dari awan ungu hitam besar, dan kemudian lingkaran-lingkaran ungu hitam meledak dari awan, tumpang tindih di udara, berubah menjadi lingkaran 9 cincin, dan dewa penghancur berada di lingkaran cahaya. Turun, menatap dewa laut Tang San dengan dingin. Lapisan pemikiran kehancuran ungu hitam meledak, dan dalam sekejap langit benar-benar berubah menjadi warna yang sama, dan petir ungu hitam besar jatuh dari langit, terus-menerus membombardir lingkaran cahaya emas yang terbang di atasnya. Ini adalah kekuatan dewa kehancuran, dewa kehancuran. Jika benda ini muncul di dunia, ia dapat dengan mudah menghancurkan kota dan pegunungan hanya dengan satu tembakan. Tapi itu hanya mampu membuat lingkaran cahaya ini terbang, mencegah mereka sedekat mungkin dengan tubuh dewa penghancur. Di langit, guntur ungu dan cincin emas menari secara vertikal dan horizontal, dan kedua dewa saling berhadapan di kejauhan. Tang San memandang dewa kehancuran dengan dingin, dia tidak terburu-buru. Dibandingkan dengan petir kehancuran senyap, konsumsi badai tidak terbatasnya jauh lebih kecil. Dalam hal jumlah total kekuatan suci, dia juga bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak kalah dengan dewa penghancur. Konsumsi seperti itu tidak diragukan lagi yang paling bermanfaat baginya. Cahaya keemasan yang kuat berkedip di udara, dan setiap kali berubah, langit akan menyala dengan cahaya yang kuat. Lampu merah menyala di mata dewa kehancuran, dan dia juga tidak mengambil tindakan lebih lanjut, hanya menghadapi Tang San seperti itu. Tang San mengendalikan pusat alam dewa, dan dia tidak berani mendorong terlalu keras. Meskipun kekuatan pusat alam dewa tidak dapat secara langsung bertindak atas mereka para penegak hukum, tetapi mengandalkan komite alam dewa, itu telah pertahanan yang sangat kuat. Begitu Tang San mengaktifkan efek pertahanan dari pusat alam dewa, bahkan dia tidak bisa menahannya. Ini jelas bukan yang ingin dia lihat. Tentu saja, jika Tang San melakukan itu berarti mengakui kekalahan. Sebagai penegak hukum di alam dewa, dan sebagai penguasa alam dewa saat ini, dia pasti tidak akan melakukan itu kecuali itu adalah pilihan terakhir. Melihat dewa penghancur yang tidak bergerak di kejauhan, semua jenis pikiran terus muncul di hati Tang San, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Trisula emas di tangannya terus mengirimkan gelombang-gelombang tak tentu, meningkatkan konsumsi petir kehancuran ilahi. Guntur di langit semakin padat, dan semakin banyak cincin emas. Secara relatif, dewa penghancur terlihat sedikit pasif. Tang San, dewa penghancur tiba-tiba meraung. Mata Tang San membeku. Dewa kehancuran, jangan terobsesi dengan itu. Aku memikirkanmu untuk pengembangan alam dewa, dan dewa yang kamu miliki sedikit paranoid. Aku tidak peduli tentangmu, aku segera menghentikan serangan, tolong Dewi Kehidupan. Ayo, kamu masih penegak alam dewa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dewa kehancuran berurusan dengan Dewi Kehidupan, menilai dari situasi saat ini, dia pasti menggunakan beberapa metode untuk mencegah Dewi Kehidupan muncul di sini. Dewa penghancur berkata dengan dingin, Tang San, jangan naif. Sejak aku meluncurkan serangan ini hari ini, aku secara alami punya rencana. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Sudah berapa lama kamu berada di alam dewa? Namun, aku dan Dewi Kehidupan sudah ada sejak awal alam dewa. Kehidupan dan kehancuran saling menguatkan, dan ada banyak sebab dan akibat antara alam dewa dan dunia manusia. Hari ini,
Tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk perkembangan alam dewa, apakah itu kamu atau orang lain. Fitnah dewa. Bahkan jika dua raja para dewa masih ada, aku tidak akan mengubah niat awalku. Kakak ketiga. Pada saat ini, tangisan centil tiba-tiba terdengar. Tubuh Tang San gemetar, melihat ke satu arah. Melihat dua sosok diam-diam muncul di samping awan ungu hitam. Bukankah itu istrinya Xiao Wu yang memanggilnya?